Pagi Nova. Pagi Winda. Pagi Ali. Pagi. Pagi. Bagaimana jadinya? Saya akan melakukan semuanya hari ini. Terima kasih ya atas diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya lakukan. Mantap. Oke, semangat. Sukses selalu ya. Terima kasih. Anak-anak, setelah kalian membaca tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Ya, Arfan? Makan, Bu. Makan. Oke, ada lagi? Ya, Azza? Sambil dengerin musik, Bu. Sambil mendengarkan musik Azza. Bagus. Ya, Alif? Duduk lesehan, Bu. Duduk sambil lesehan. Baik, anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Saya, Bu. Ya, Tania? Duduk di dekat rak buku. Di dekat rak buku. Kenapa, Tania? Karena bisa sambil baca-baca buku. Iya, sambil baca-baca buku. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nida? Saya suka duduk di dekat jendela karena bisa kena angin dari luar. Iya, bagus. Terima kasih atas cerita-cerita kalian, dan nanti pada saat jam istirahat kita akan berkunjung melihat kelas 2 dan kelas 6. Dan kalian nanti akan melihat apa yang kalian sukai dan juga boleh bertanya kepada siswa yang ada di kelas itu tentang apa sih yang mereka sukai. Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melihat kelas yang sudah dikunjungi ya. Nah, apa yang kalian lihat dan kalian sukai, dan sekarang kita akan diskusikan dalam kelompok. Oke, semuanya, apa yang kalian sukai dan mengapa? Yuk, kita diskusi sama-sama. Apa tadi? Kasih. Baik, terima kasih anak-anak semuanya telah berbagi pengalaman apa yang kalian sukai dari kelas lain dan juga dari kelas kita sendiri. Nah, anak-anak, sekarang silahkan ambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Yuk, silahkan ketua kelompoknya. Anak-anak, coba sekarang kalian tutup matanya. Dan kalian bayangkan kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Nah, sekarang buka mata kalian. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian impikan tadi? Ayo, sekarang kita gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar kalian.
Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan kelas impian kalian ya. Silahkan, oleh kelompok siapa dulu ya? Tania, boleh? Silahkan. Nah, sekarang kita bikin daftar dulu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita? Oke, Ibu bantu tulis ya. Baik, siapa? Kira-kira apa untuk mewujudkan kelas kita? Ya, Tania. Lantai yang bersih. Lantai yang bersih. Kedua, ya aja. Dinding yang penuh hiasan, Bu. Dinding yang penuh hiasan. Selanjutnya yang ketiga. Ya, Nizar. Kursi yang bisa dirubah-rubah. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, Fadal. Rak buku. Adanya rak buku. Oke, kalau begitu kita akan bagi tugas. Siap? Siap! Baik anak-anak, kita akan menentukan pembagian tugas ya. Nah, sekarang Ibu tulis dulu. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya, kalian sudah berpartisipasi dalam mewujudkan kelas impian kita. Nah, kira-kira untuk mewujudkan kelas impian ini kapan ya waktunya? Saya, Bu. Ya Arfan? Hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya aja? Kita cicil pulang sekolah, Bu. Kita cicil setiap pulang sekolah. Oke, bagaimana kalau kita mulai besok saja? Ya, kita mulai besok dan kalian bisa menyiapkan alat dan bahannya. Oke, semangat? Semangat! Semangat dong ya, aku pasti bisa! Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk membantu menganalisis video. Nomor 1. Kira-kira, apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Nomor 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Nomor 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan belajar? Kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran? Soal nomor 1 berkaitan dengan visi sekolah yang terdapat dalam video tersebut adalah visi mewujudkan siswa mampu berpikir kritis, mandiri dalam proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk belajar di ruang kelas. Pertanyaan nomor 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video?
Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan nomor 3, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mengenai kelas harapan dan impian yang dimimpikan siswa sebagai penyemangat belajar. Kalimat pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan nomor 4, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan nomor 2, bagaimanakah cara melakukan perubahan di kelas agar proses belajar nyaman dan menyenangkan sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila yang mandiri, gotong royong, dan berpikir kritis. Tindakan atau penyelidikan dari buat pertanyaan utama adalah 1. Guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dan pendapat dan pengalaman peserta didik apa yang menjadi penyemangat dalam belajar. Tindakan nomor 2, mengidentifikasi apa saja yang disukai peserta didik dari kelas ini. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik dan mengatur kegiatan untuk mengunjungi ke kelas 2 dan ke kelas 6. Tindakan yang keempat, guru mengajak peserta didik agar bertanya tentang apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Tindakan kelima, guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, apa sajakah manfaat dari aktivitas yang dilakukan siswa saat melakukan kunjungan ke kelas 2 dan ke kelas 6? Siapa sajakah yang terlibat atau dilibatkan dalam melakukan kunjungan ke kelas 2 dan 6? Tindakan penyelidikan. Ambil pelajaran. Yang pertama, murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat. Tindakan kedua, peserta didik bertanya kepada kelas 2 dan 6 mengenai lingkungan kelasnya. Tindakan ketiga, peserta didik melakukan pengamatan terhadap apa saja yang ada di kelas 2 dan 6. Tindakan keempat, mencatat apa saja yang dilihat dari hasil kunjungannya ke kelas 2 dan 6. Tindakan kelima, berdiskusi, berbagi pengalaman apa yang kalian sukai dari kelas lain dan juga dari kelas sendiri. Bagja gali mimpi. Pertanyaannya adalah, kira-kira kelas seperti apa yang dapat memberikan kenyamanan dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar sehingga dapat menjadi penyemangat dalam belajar? Pertanyaan kedua, apa sajakah indikator kondisi untuk pembelajaran? Pertanyaan ketiga, gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menjadi penyemangat untuk belajar. Tindakan penyelidikan gali mimpi. Yang pertama adalah, guru menyediakan alat dan bahan untuk digunakan oleh masing-masing kelompok untuk menggambar kelas impian. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat untuk belajar. Tindakan ketiga, peserta didik menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat dan sesuai dengan yang mereka bayangkan. Tindakan keempat, peserta didik mempresentasikan kelas impian yang sudah dibuat bersama-sama kelompok. Bagja berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa sajakah kebutuhan yang diperlukan untuk dapat membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Pertanyaan berikutnya, tuliskanlah secara terurut kebutuhan kelas yang diperlukan. Tindakan penyelidikan dari jabarkan rencana. Yang pertama, peserta didik diajak berkontribusi menentukan kebutuhan kelas. Yang kedua, peserta didik dan guru membuat list kebutuhan untuk membuat kelas yang nyaman, seperti lantai yang bersih, dinding yang penuh hiasan, kursi yang bisa diubah-ubah, dan adanya rak buku. Tindakan penyelidikan ketiga, kebutuhan tersebut dipenuhi dengan membagi tugas kelompok.
Bagja berikutnya adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah pembagian tugas yang harus dilakukan untuk membuat kelas menjadi nyaman? 2. Siapa sajakah yang dapat membantu terwujudnya kelas yang nyaman untuk belajar? Tindakan penyelidikan atur eksekusi yang pertama adalah murid diberi kesempatan berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, membuat daftar kelompok lengkap dengan pembagian tugasnya. Yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan untuk mewujudkan kelas impian. Pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Jawabannya adalah, pemimpin pembelajar dalam video tersebut adalah guru yang melakukan suatu perubahan, dan perubahan yang dilakukannya yaitu dengan pendekatan inquiry apresiatif berbasis kekuatan Bagja dengan perincian adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, dan atur eksekusi. Pertanyaan keenam adalah, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Jawabannya adalah, modal utama yang dimanfaatkan adalah modal aset manusia, fisik, dan aset sosial budaya. Sumber aset tersebut adalah kreatif untuk melis semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat kelas yang nyaman. Sumber inspirasi atau ide kreatif itu berasal dari modal aset fisik, yaitu kelas 2 dan 6, hasil dari kunjungannya yang dilakukan berkelompok bersama ibu guru. Dan juga keterampilan berinteraksi antara peserta didik adalah aset sosial budaya. Untuk lebih jelasnya adalah, berikut adalah analisis aset dengan ATAP. Yang pertama, A adalah aset. Aset ke-1 adalah aset manusia. 1. Guru. Guru memiliki kompetensi melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan perubahan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Aset yang kedua, murid. Peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya secara kritis dalam membuat lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, peserta didik juga memiliki karakter ceria, semangat, dan bahagia. Aset yang berikutnya adalah teman sejawat, yaitu memiliki kemampuan untuk membantu merumuskan pertanyaan utama. Aset fisik. Yang pertama adalah lingkungan sekolah cukup luas dan memadai untuk aktivitas belajar. Aset fisik ruang kelas layak dan sudah memenuhi standar untuk melakukan proses pembelajaran, yaitu tersedia kursi, meja, papan tulis, lemari buku, dan sebagainya. Yang ketiga, aset sosial budaya adalah interaksi antar peserta didik terjalin dengan baik. Hal itu terlihat nampak peserta didik senang dan gembira. Atap P. Tantangan. Ruang kelas yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran peserta didik yang nyaman dan menyenangkan untuk siswa SD. Tantangan kedua, guru harus mampu menggali keinginan yang menjadi cita-cita murid. Tantangan ketiga, kemampuan guru dalam memunculkan rasa percaya diri peserta didik dalam mencari informasi tentang ruang kelas yang nyaman. Tantangan keempat, ketepatan guru dalam mengalokasikan waktu kunjungan ke kelas 2 dan 6 bagi peserta didik dalam mengumpulkan data informasi. Kelima, keterampilan guru dalam mengarahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi. Aksi. Guru berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman sejawat, yaitu pengajar kelas 2 dan kelas 6 mengenai prakarsa perubahan. Berikutnya, guru melakukan prakarsa perubahan dengan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif berbasis kekuatan Bagja. Aksi berikutnya adalah guru mengajak peserta didik untuk berkontribusi dalam mewujudkan kelas yang nyaman bagi mereka. Kemudian, ATAP P. Pelajaran. Siswa dapat menumbuh kembangkan keinginannya yang dalam menentukan kenyamanan belajar. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial emosional antar peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Terwujudnya proses pembelajaran yang well-being bagi peserta didik.